Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda ya. Senang dan bahagia kembali kita masih bisa sharing. Dan kali ini satu tema teman-teman saya coba hadirkan untuk Anda seputar semesta. Tepatnya adalah rahasia semesta yang mempengaruhi keinginan Anda. Mungkin saat ini teman-teman Anda memiliki sebuah keinginan yang mungkin belum terwujud. Entah apapun itu. Mungkin Anda yang ingin meraih kesuksesan, tetapi ternyata sampai dengan hari ini kesuksesan itu belum bisa Anda raih. Atau mungkin yang saat ini teman-teman Anda mempunyai keinginan untuk segera menikah, tapi sampai dengan detik ini juga belum ada pasangan yang cocok untuk Anda. Atau Anda ingin mendapatkan penghasilan yang lebih daripada penghasilan Anda saat ini. Anda ingin memperbaiki keuangan Anda, tetapi juga sampai dengan hari ini keuangan itu tidak kunjung membaik. Atau mungkin Anda ingin terlepas dari permasalahan Anda, entah itu permasalahan keuangan, mungkin Anda mempunyai hutang, atau mungkin Anda sedang dalam permasalahan bisnis dan lain sebagainya. Anda sudah upayakan berbagai macam cara, tetapi belum juga ada solusi. Keinginan-keinginan Anda yang sudah Anda ajukan kepada sang pemilik alam semesta ini belum juga Anda dapatkan, belum juga Anda peroleh. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa keinginan kita belum terwujud? Melalui video ini teman-teman saya ingin sharing satu pengalaman, satu kesimpulan ya, satu pandangan yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk Anda, mudah-mudahan bisa menjadi satu tambahan pengetahuan dan mungkin juga bisa menjadi solusi untuk Anda ya. Jadi ada kemungkinan yang kita inginkan teman-teman belum terwujud. Apapun itu bisa jadi karena memang kita belum memenuhi yang namanya syarat dan ketentuan. Jadi saya mempunyai sebuah keyakinan teman-teman bahwa semesta ini memiliki yang namanya syarat dan ketentuan berlaku. Artinya setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap aktivitas kita, termasuk juga keinginan-keinginan kita teman-teman yang kita ajukan kepada Tuhan ya melalui semesta ini, itu harus memenuhi syarat dan ketentuan. Sehingga ketika sudah memenuhi syarat dan ketentuan, maka kita akan berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada ilustrasi seperti ini. Seorang ibu mengajak anaknya pergi ke mall. Ya, si ibu bermaksud membelikan si anak baju baru. Kebetulan ada diskon baju anak. Si ibu sudah memilih baju-baju tersebut teman-teman. Kemudian setelah dipilih yang cocok, dibawa ke kasir untuk dibayar. Setelah baju tersebut dibayar, si ibu kemudian menyadari kenapa baju yang dibeli itu tidak didiskon. Padahal sudah jelas tertera di sana bahwa baju itu adalah baju diskon. Nah, kemudian si pramuniaga mengatakan bahwa diskon itu hanya berlaku untuk pembayaran menggunakan kartu kredit. Sementara si ibu membayar dengan uang cash sebab tidak memiliki kartu kredit. Nah, dari sini teman-teman kita bisa menangkap kenapa si ibu tidak mendapatkan diskon seperti yang diharapkan. Ternyata si ibu tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya apa? Harus menggunakan kartu kredit. Sementara si ibu tidak memiliki kartu kredit. Nah, di sini menjadi wajar jika si ibu tidak mendapatkan diskon. Ya, ada syarat dan ketentuan yang tidak dipenuhi oleh si ibu ya. Nah, begitu juga teman-teman dengan kehidupan kita di semesta ini. Semesta ini mempunyai syarat dan ketentuan dari setiap hal yang kita lakukan, termasuk untuk setiap keinginan-keinginan kita. Anda mungkin sudah tekun berdoa pagi, siang, sore, malam berdoa, tetapi kenapa tidak terwujud juga? Doa saya kenapa tidak dikabulkan? Mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum Anda penuhi untuk Anda layak mendapatkan apa yang Anda inginkan dari doa Anda. Saya sudah melakukan afirmasi, saya terus ulang-ulang pagi, siang, sore, saya terus ucapkan berulang-ulang. Tetapi kenapa afirmasi saya tidak membuahkan hasil? Oh, mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum Anda penuhi, sehingga afirmasi itu belum terwujud. Anda sudah berusaha mencari jodoh ya, Anda doa siang malam, Anda ikuti komunitas-komunitas,
Anda sudah mencari kebiru jodoh, tetapi kenapa juga belum dapat pasangan yang cocok untuk Anda? Mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum Anda penuhi untuk Anda layak mendapatkan pasangan hidup itu. Nah, ini gambaran yang saya rangkum dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Saya coba kupas kenapa tidak terwujud. Kenapa kok kita tidak bisa mendapatkan ini, itu. Oh, ternyata yang saya temukan adalah ada syarat dan ketentuan, teman-teman. Ketika kita berdoa, misalnya, contoh ya, ketika kita berdoa, sudah pagi, siang, sore, terus kita ulang doa kita. Kenapa tidak terkabulkan? Oh, mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum kita penuhi. Misalnya, kita mengharapkan hidup bahagia, maka perasaan kita harus kita selaraskan dengan doa kita. Ya, kita harus ciptakan kebahagiaan agar keinginan kita terwujud. Misalnya, ini satu contoh saja ya, untuk mewakili tadi syarat dan ketentuan tadi. Anda sudah afirmasi berulang-ulang, kenapa kok tidak terwujud juga? Mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum Anda penuhi. Mungkin setelah afirmasi, Anda masih ketakutan, Anda masih cemas, Anda belum bisa memiliki rasa, Anda belum serahkan ke semesta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Anda ingin sukses, ya, Anda sudah bekerja pagi, siang, sore, malam, bahkan lembur, ya, jadwal tidur Anda terganggu demi untuk meraih kesuksesan. Kenapa juga tidak kunjung sukses? Mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum Anda penuhi. Misalnya, orang sukses bukan hanya rajin bekerja, bukan hanya secara fisik saja, tetapi mental dan juga pikiran, mindset itu juga harus dikelola dengan baik, harus disetting sedemikian rupa agar pikiran menjadi positif dan pada akhirnya kesuksesan itu bisa dimiliki. Itu contoh, teman-teman, ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksud ya. Artinya dengan kita menyadari dan mengetahui bahwa di semesta ini ada yang namanya syarat dan ketentuan, maka kita akan lebih memperhatikan lagi setiap hal yang kita kerjakan, atau setiap hal yang ingin kita capai, setiap hal yang menjadi keinginan kita, ya. Kita lebih cermati lagi, kita lebih pahami lagi syarat dan ketentuannya ini kira-kira apa ya. Biar saya jadi pinter, ini syarat dan ketentuannya apa? Oh, harus belajar. Misalnya ya, saya pengen jadi sukses. Apa sih kira-kira syarat dan ketentuannya? Oh, harus rajin bekerja. Oh, harus penuh semangat. Oh, harus punya mental bagus. Misalnya ya. Nah, syarat dan ketentuan itu semua sudah tertera di semesta ini, teman-teman. Syarat dan ketentuan itu akan muncul ya, akan muncul mengikuti setiap apa yang Anda pikirkan, ya, mengikuti apa yang Anda pikirkan atau yang Anda inginkan, ya. Taruh kata Anda ingin menjadi orang yang kaya, maka syarat dan ketentuan itu dengan sendirinya akan muncul dalam pikiran Anda. Disitulah saatnya kita merespon syarat dan ketentuan tersebut. Inilah yang sering tidak kita perhatikan. Kita hanya fokus pada keinginan, tetapi kita tidak merespon syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi agar keinginan tadi terwujud. Kita pengen kaya, ada syarat dan ketentuan. Oh, kalau pengen kaya berarti harus pinter mengelola uang. Pengen kaya nggak boleh males. Pengen kaya berarti harus punya pikiran mindset yang bagus akan keuangan. Pengen kaya berarti harus mencintai kekayaan. Misalnya, ini contoh saja ya. Nah, syarat-syarat dan ketentuan itu dengan sendirinya nanti akan muncul dalam pikiran Anda seiring dengan apa yang menjadi keinginan Anda. Itu. Semesta akan mengatur sedemikian rupa, teman-teman. Tugas kita adalah apa? Merespon setiap syarat dan ketentuan yang berlaku di semesta ini, yang harus kita penuhi. Ketika Anda gagal atau belum mendapatkan, jangan putus asa. Mari kita berpikir positif. Oh, mungkin memang syarat dan ketentuan yang diharuskan dari semesta belum saya penuhi. Itu. Cari lagi apa kira-kira yang harus kita penuhi. Apa yang kira-kira kurang dari syarat dan ketentuan itu. Ya, itu.
Namun teman-teman, ada satu catatan penting di mana syarat dan ketentuan semesta ini itu tidak berlaku bagi sang pemilik semesta itu sendiri, yaitu Tuhan, sang pencipta dan pemilik dari alam semesta ini. Ya, bagi Tuhan syarat dan ketentuan itu tidak berlaku. Ketika Tuhan sudah berkehendak, meskipun Anda tidak memenuhi syarat dan ketentuan, Anda bisa berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ada seorang pengangguran ingin melamar pekerjaan. Ada tertulis di situ lowongan pekerjaan. Syarat dan ketentuan sudah tertera, semua dipenuhi. Namun dia terbentur pada pendidikan. Di situ tertera pendidikan minimal S1, sementara si pelamar kerja hanya lulusan SMA. Secara syarat dan ketentuan, si pelamar kerja ini tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan pekerjaan karena hanya lulusan SMA. Tetapi karena begitu pinginnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya si pelamar kerja memberanikan diri untuk menemui pimpinan. Dia persiapkan dirinya sebaik mungkin. Dia gunakan baju yang terbaik yang dia miliki dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, ya, dan sangat berhati-hati dengan selalu menjaga sikap. Akhirnya dia utarakan keinginannya kepada pimpinan. Pimpinan mulai menanggapi. Si pelamar kerja mulai meyakinkan pimpinan akan kemampuannya, akan semangatnya, akan niat dan tekadnya. Singkat cerita, si pimpinan akhirnya menerima si pelamar kerja tadi. Dengan apa? Dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang diberikan atas argumen atau atas apa yang disampaikan oleh si pelamar tadi. Intinya, pelamar mampu meyakinkan pimpinan untuk menerima dia bekerja di tempat tersebut. Nah, apapun alasannya, ketika Anda tidak memenuhi syarat dan ketentuan, tetapi Anda berani langsung datang kepada pemilik semesta melalui hati Anda, mengutarakan niat dan keinginan Anda mampu meyakinkan, maka tidak menutup kemungkinan pemilik dari semesta ini, Tuhan, Sang Maha Pemurah, itu akan memberikan kemurahan hatinya untuk mengabulkan keinginan Anda. Itulah yang saya bilang sebagai sebuah keajaiban, ya. Meskipun kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan, ada yang namanya keajaiban dari Sang Ilahi, dan itulah yang banyak dicari saat ini, ya. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kemurahan hati dari pemilik semesta ini? Sama seperti si pelamar kerja yang kemudian bisa mengambil hati pimpinan hingga pada akhirnya dia bisa diterima kerja. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hati sang pemilik alam semesta ini agar apa yang menjadi keinginan kita bisa dikabulkan meskipun kita tidak memenuhi syarat dan ketentuan? Caranya adalah sama seperti si pelamar kerja tadi. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin, ya, dengan keberanian, dengan niat yang tulus, dengan penuh kesopanan, dengan penuh persiapan sebaik mungkin. Maka apa yang Anda sampaikan kepada pemilik semesta ini itu akan menjadi sebuah pertimbangan, ya, pertimbangan untuk melengkapi syarat dan ketentuan yang sudah Anda miliki. Sebab hak sepenuhnya untuk menentukan apakah Anda diterima ataukah tidak, apakah keinginan Anda dikabulkan atau tidak, yang paling menentukan adalah pemilik dari alam semesta ini, yaitu Tuhan, ya. Sehingga satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di saat syarat dan ketentuan itu tidak mampu kita penuhi, satu-satunya adalah mengharapkan keajaiban yang hanya dimiliki oleh Sang Ilahi, pemilik alam semesta ini, ya. Perhatikan dengan baik, ya, syarat dan ketentuan apa yang bisa membuat kita berkenan bagi sang pemilik alam semesta ini, agar kita diizinkan untuk masuk ke wilayahnya, ya, dan kemudian mengutarakan keinginan-keinginan kita hingga pada akhirnya kita diberikan kemurahan hati, kita diberikan kebijaksanaannya sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Itu. Nah, oleh karena itu,
kegiatan-kegiatan seperti afirmasi, kegiatan seperti meditasi, kegiatan seperti visualisasi, doa, mungkin zikir, ya, atau mungkin kegiatan spiritual yang lain, itu sebenarnya adalah untuk mendukung daripada pencapaian keinginan kita untuk melengkapi atau mendukung syarat dan ketentuan yang berlaku di semesta ini. Ini rahasia besar, teman-teman. Ya, mungkin Anda sudah memahami ini, tetapi mungkin Anda tidak fokus atau tidak serius memperhatikan. Ya, padahal ketika kita bisa lebih jeli, kita bisa lebih cermat memperhatikan, itu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi sekali lagi penting adalah kita mempelajari dan kita memahami akan syarat dan ketentuan dari hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ya, penuhi itu teman-teman, maka Anda akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sharing ini bermanfaat. Ya, saya akui bahwa video ini tidak sempurna dan ini murni hanya sharing semata. Ya, tidak ada klaim apapun bahwa ini adalah teori atau pendapat yang paling benar. Ya, tidak ada. Jadi silahkan Anda saring sendiri. Apabila ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda bisa gunakan. Namun apabila ini tidak bermanfaat atau bertentangan dengan prinsip Anda, ada baiknya diabaikan saja. Ya, senang teman-teman bisa sharing dengan Anda melalui channel ini, bisa membaca komentar-komentar Anda, menerima dukungan-dukungan dari Anda. Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya. Saya berdoa Tuhan senantiasa mendampingi langkah kaki teman-teman menjalani kehidupan ini, meraih segala apa yang teman-teman inginkan. Ya, bahagia bersama keluarga, tetap sehat terus, dan tentunya selalu berpikir positif, berpikir optimis. Jika ada hal yang kurang berkenan dari video ini atau channel ini, sekali lagi saya mohon maaf, dan mudah-mudahan tetap ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.